Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Bu Rocky Gerung. Ya, bersama saya, Hersy Beno Arif. Pemerintah baru saja menambah utang, sementara dunia ini tampaknya diambang perang karena berbagai kebijakan gila dari Presiden Donald Trump. Sesungguhnya kita bisa membaca bagaimana prospek perekonomian kita karena Bank Dunia juga memprediksi rasio utang kita terhadap PDB itu sudah tembus di atas 40% karena pemerintah kan baru nambah utang baru lagi dan pertumbuhan ekonomi kita juga nggak sampai 5%. Ya, pada akhirnya kita mesti membaca arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo di dalam satu kompilasi. Artinya harus digabung beberapa hal untuk mengerti apa yang akan terjadi semester depan, apa yang akan terjadi 2 semester depan. Kita mulai paham bahwa desain ekonomi kita kendati dipamerkan bahwa data, statistik, figur segala macam itu masih di atas negara yang lain, tetapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah ada hal struktural yang terlambat kita atasi ketika goncangan ekonomi karena perang tarif ini tiba-tiba terpilih seorang Donald Trump yang kemudian mengambil langkah yang ugal-ugalan. Kan itu dasarnya tuh. Dan kita tahu bahwa proses-proses negosiasi itu makin lama makin terlihat sifat proteksionistisnya tuh. Kendati ada negosiasi tetapi semua negara bersiap untuk memproteksi dirinya masing-masing. Dan ini tentu hal buruk karena ideologi dunia sejak Perang Dunia Kedua selesai itu adalah pasar bebas dan tarif harusnya seminimal mungkin, dan itu yang membuat perdagangan itu tumbuh dengan secara eksponensial. Dan sifat utama dari perdagangan internasional adalah saling bukan mengintip tapi memahami kebutuhan dari masing-masing negara sehingga comparative advantage atau competitive advantage-nya terjadi. Tetapi Donald Trump mungkin sekali menjadi penanda zaman bahwa sifat atau watak ekonomi ini memang harus berubah. Tetapi bagi Indonesia ada yang juga harus diubah, bahwa kita seolah hidup dengan berhutang tuh. Sri Mulyani harus nambah hutang lagi tuh. Kita hidup dengan mengandalkan jual beli surat utang, SBN segala macam itu. Kita hidup dengan mengandalkan kemampuan kita untuk menjaminkan sumber daya kita sebagai agunan untuk berutang. Tetapi olahan sumber daya kita tidak dimanfaatkan secara benar untuk kepentingan yang diatur oleh konstitusi, yaitu untuk kemakmuran bangsa. Dan itu kelihatannya yang membuat Presiden Prabowo hari-hari ini harus lakukan semacam overhaul yang memungkinkan orang percaya bahwa ideologi Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah kerakyatan tuh. Tentu kita mulai melihat konsistensinya tuh, yaitu membatalkan proyek-proyek yang boros anggaran dari presiden sebelumnya, mulai mengintip oligarki yang gemplang di dalam pajak atau mengambil berlebih tanpa keuntungan negara dari ekstraktivitas. Tapi sekali lagi, kesempatan untuk melihat satu cara ideologis dari Presiden Prabowo akan terhalang oleh kabinet yang teknokratis justru dan pragmatis kan. Jadi kita mulai membaca keadaan ini sebagai fakta atau faktor yang memungkinkan Presiden Prabowo mengambil langkah radikal, yaitu berhenti dengan ide-ide teknokratis, kecuali ide-ide itu memang inline dengan ideologi yang dipilih oleh Prabowo, yaitu kerakyatan. Jadi paradigma harus berubah dan impactnya adalah sistem atau pembagian kerja dalam kabinet harus juga berubah. Kan terlihat bahwa Presiden Prabowo punya ide tentang kerakyatan, tetapi teknokratisnya itu datang dengan prinsip-prinsip yang masih pragmatis atau masih bekerja dengan sistem yang lama tuh. Dan padahal Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa teori-teori yang ada selama ini diberantakkan oleh Donald Trump, dan kita nggak tahu mau pakai kerangka berpikir apa untuk menyusun polisi ke depan. Saya kira tidak terhindarkan, kita mesti bersiap-siap untuk menghadapi perang. Ketika perang dagang tidak terhindarkan, ujungnya ya bakal perang. Ini benar-beneran ya. Dan disadari atau tidak, kebijakan perang dagang Trump ini bakal memicu perang dunia ketiga.
Padahal kan perang dipastikan juga akan menguras anggaran yang sangat besar sementara ekonomi kita sudah sedang tidak tumbuh. Ya itu betul Bung Hersu, bahwa kita mesti juga membayangkan bahwa dunia sangat mungkin akan masuk di dalam persiapan perang. Kan pada akhirnya penyelesaian dari kemacetan ekonomi adalah perang, dan itu sudah terjadi di dalam sejarah dunia tuh dari ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ekonomi memang harus disusun kembali, maka faktor potensi perang itu harus sudah dinilai sejak sekarang atau sudah dikondisikan sejak sekarang. Dan bukankah Pak Prabowo sendiri yang beberapa tahun lalu membayangkan bahwa akan ada perang? Karena itu sifat dari ekonomi memang mesti mengandalkan pengelolaan sumber daya di dalam kondisi darurat. Dan tidak mungkin ada debat ideologi atau debat arah pembangunan yang jelimet bila memang Indonesia akan masuk di dalam kondisi perang dunia, kan itu dasarnya kan. Di dalam kondisi perang dunia yang berlaku adalah military efficiency, itu persenjataan akan dipakai untuk menjamin tersedianya logistik dasar buat masyarakat, itu sandang papan dan hal-hal yang kemudian ditunggu adalah kapan momentum itu diucapkan. Tentu Presiden Prabowo sebagai orang yang punya sebut saja naluri kemiliteran sudah bersiap dengan itu, dan sangat mungkin juga demokrasi akan sedikit tercecer karena sifat perubahan global ini akan menuntun Presiden untuk ambil langkah yang tidak populer tuh demi melayani kondisi yang berubah atau keseimbangan global yang berubah karena perang dagang yang kemudian bereskalasi menjadi perang terbuka. Kita mesti ambil resiko dengan memulai membahas isu itu. Jadi ekonomi yang hendak ditumbuhkan nanti tentu lain dengan ekonomi yang diatur dalam kondisi damai, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita harus mungkin membuka percakapan tentang arah dari ekonomi menuju potensi perang dunia ketiga atau perang yang lebih terbuka, bukan sekedar perang dagang. Nah ini saya kira yang harusnya mulai diriset oleh banyak lembaga penelitian supaya perlahan-lahan juga dipersiapkan, kendati hal itu tidak diinginkan karena Indonesia ingin ikut dalam perdamaian dunia, tetapi secara struktural kondisi perang itu mulai terlihat tuh, ketegangan antara Eropa dan Amerika. Eropa mulai bikin blok yang bahkan blok itu mulai mengarah pada upaya untuk keluar dari tutorisasi NATO atau hal-hal lain yang mulai diperlihatkan oleh Cina yang makin lama makin merasa oke, kita layani sampai di mana batas keangkuhan Donald Trump. Jadi kalau kita lihat psikologi para pemimpin dunia, tentu di situ ada Putin, ada Jinping, ada pemimpin Eropa itu, kita mulai melihat bahwa potensi perang itu memang akan terjadi. Jadi sekali lagi kita coba lihat dengan perspektif itu, karena itu masyarakat akademis seharusnya mulai membaca tren ke arah itu. Dengan prediksi dunia menghadapi potensi perang, mau tidak mau Pak Prabowo juga harus melakukan persiapan-persiapan, antara lain jelas reshuffle kabinet ya, Bung Rocky, dan bentuk kabinet yang bisa merespon peta global politik yang akan berperang. Nggak bisa lagi hanya mengandalkan kabinet yang didasarkan pada akomodasi kekuatan partai politik. Jadi kalau terjadi reshuffle, pasti reshuffle itu bukan sekedar mengganti orang yang tidak berwawasan atau gagal untuk menyelenggarakan visi dari Presiden Prabowo, tapi juga orang yang betul-betul secara ideologis paham jenis sebetulnya jenis kebijakan baru atau jenis ekonomi baru menghadapi situasi perang. Kan itu dasarnya kan. Dan reshuffle memang diperlukan karena paket lama yang disebut sebagai kabinet merah putih ini udah bukan lagi paket yang mampu untuk dijadikan dasar menyusun kemampuan kebijakan ekonomi kan. Jadi paket ekonomi, paket politik, paket pertahanan itu akhirnya harus diramu dalam satu garis komando tuh, harus diramu dalam satu perspektif yang memungkinkan rakyat mulai dibiasakan untuk melihat potensi
global ini berubah menjadi potensi perang. Tentu kita hanya ingin mengucapkan itu dari kacamata analisa akademis. Kalau kacamata analisis politik ya pasti partai-partai yang mendukung kabinet Prabowo ini tetap akan menuntut porsi yang besar. Padahal porsi teknokratik udah nggak ada gunanya juga kan. Kan negara ini tidak mungkin lagi diselenggarakan secara teknokratik ansih. Padahal global factor ini ada di depan mata kita tuh. Nah, ketegangan politik dunia ini harusnya jadi alasan untuk mereshuffle kabinet supaya anggota kabinet itu paling nggak punya pengetahuan tentang global politik atau global security apalagi itu. Juga punya pengetahuan tentang ya human dignity, karena nanti setiap anggota kabinet akan jadi sumbu untuk negosiasi ekonomi, negosiasi politik, negosiasi hak asasi manusia, negosiasi lingkungan di dalam forum-forum internasional kan. Karena kita membayangkan akan ada pertemuan-pertemuan tokoh untuk membahas potensi perang. Maka setiap menteri kabinet itu harus orang yang juga punya perspektif global security. Nah, kesempatan untuk mulai talent scouting hari-hari ini supaya nanti kalau reshuffle itu terjadi orang menganggap bahwa oke, ini kabinet yang juga didesain dalam satu kondisi sebut aja military efficiency itu, tetapi tanpa menghalangi atau tanpa mengurangi hak rakyat untuk memberi kritik, karena demokrasi tetap harus jalan. Karena misalnya demi military efficiency maka span of command itu tidak lagi atau seolah-olah lebih dahulu ketimbang kedaulatan rakyat, kan itu dasarnya. Jadi persiapan secara teknokratik diperlukan hanya untuk memanage isu-isu ekonomi politik ini supaya terlihat bahwa ada pola. Tetapi yang lebih penting adalah rakyat mengerti bahwa ada keadaan yang memasuki situasi berbahaya di tingkat global. Nah, ini yang saya perhatikan kurang dipahami oleh kabinet Pak Prabowo dan para pembisik atau mungkin juga juru-juru bicara tentu sudah bersiap-siap untuk masuk di dalam kondisi baru atau kondisi yang berubah cepat, karena tadi dalilnya adalah perang dingin ini kelihatannya akan diselesaikan suka apa tidak suka melalui perang dagang ini akan diselesaikan suka atau tidak suka melalui perang terbuka tuh. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam kajian realisme dalam politik internasional yang menganggap bahwa national interest itu tidak mungkin lagi dinegosiasikan, bahwa keinginan untuk masuk dalam tata perdagangan dunia yang adil itu tidak mungkin lagi dilanjutkan, karena Amerika sendiri sudah keluar dari semua sistem atau perjanjian perdagangan internasional kan, keluar dari WTO, menghapus semua hal yang sifatnya social safety net untuk demokrasi dunia ketiga. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk membaca potensi ketegangan ini berubah menjadi perang terbuka, itulah yang harusnya jadi variabel utama di dalam isu reshuffle kabinet Prabowo. Nah, dengan kondisi dunia seperti itu menjadi relevan kalau para purnawirawan maupun kelompok civil society mempersoalkan posisi Wapres Gibran. Ini dia jelas nggak kompatibel lah dengan dunia sekarang sedang diambang atau berpotensi perang. Ya, dalam kompleksitas isu ini, isu dunia ini, masuk lagi isu yang kelihatannya tidak akan pernah tenggelam, yaitu isu kondisi kapasitas dan kedudukan legitimasi dari wakil presiden, itu Pak Gibran itu yang dipersoalkan terus, dan pada akhirnya dipersoalkan oleh semua kalangan kan, karena makin terlihat bahwa Pak Gibran ini semakin ingin menonjolkan diri, bukan lagi menunjukkan diri gagal terus. Jadi memang ada kapasitas yang nggak cukup. Jadi salah asuh dari awal oleh ayahnya yang dengan cepat-cepat menyodorkan Gibran ke wilayah politik, padahal dia sebetulnya masih sangat belia untuk memahami rumitnya dan kompleksiti dari dunia politik. Nah, sekarang dia diuji justru dalam sistem global yang menghendaki wakil presiden itu terlibat aktif menyusun konsep, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Gibran. Nah, sebaliknya Pak Gibran kelihatannya oleh timnya itu diarahkan untuk
mengambil momen-momen untuk mengingatkan bahwa dia adalah wakil presiden. Padahal orang tidak tahu memang dia wakil presiden. Nah, masuk di dalam kondisi baru ini, yaitu keperluan sumber daya manusia, termasuk atau terutama sumber daya SDM, kapasitas dari wakil presiden untuk mendeteksi potensi tadi, kerawanan global atau kerawanan regional. Dari segi konsep pasti Pak Gibran nggak ada, tidak mampu di situ tuh. Jadi tim wakil presiden ini nggak ngerti bahwa dunia sedang berubah dan semua orang menghendaki ada kecerdasan keluar dari otak, dari isi kepala wakil presiden, isi kepala para menteri, supaya terlihat bahwa Indonesia memang bersiap untuk menghadapi potensi tertinggi atau potensi ultimate solution itu, atau sesuatu yang kita selalu anggap bahwa kalau perdagangan berhenti maka semua negara akan cari aman. Dalam upaya cari aman itu akan ada krisis politik. Nah, krisis politik itu harus diselesaikan lewat apa? Ya lewat pertarungan militer atau pertarungan perang pada akhirnya kan. Nah, pelajaran sejarah yang sejak Thucydides lalu diterangkan lagi oleh Ibnu Khaldun misalnya tuh, dibahas di dalam tren-tren Huntingtonian atau mereka yang belajar sejarah mengerti tesis-tesis Fernand Braudel segala macam itu. Kalau nama-nama itu disebut, nanti bagaimana misalnya Pak Gibran mau membaca nama-nama itu kan? Padahal betul-betul ini serius dan kita ingin lihat bahwa pengkondisian yang sedang dilakukan itu memang mengarah pada pemakzulan wakil presiden. Apakah itu salah? Ya nggak ada salahnya itu, karena ada fasilitas disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh hukum. Yang tidak boleh adalah kalau akibat dari upaya untuk mempertahankan kedudukan Pak Gibran itu, maka cawe-cawe di partai-partai pendukung itu menjadi sangat pragmatis atau oportunis. Kan mulai terlihat bahwa ya Gibran harus dipersiapkan, karena kalau terjadi sesuatu dengan Presiden Prabowo, maka Gibran yang akan mengambil alih. Justru itu lebih berbahaya lagi tuh dalam upaya untuk menyelesaikan atau membayangkan Indonesia terlibat di dalam tutorisasi atau terlibat di dalam kompetisi politik global dengan Gibran sebagai sebut aja pemimpin, entah secara resmi atau didorong-dorong lagi kan. Nah, sekali lagi isu ini kita mesti perhatikan bahwa masuk akal kalau di dalam kondisi kerawanan global Gibran dianggap tidak punya kapasitas untuk mengatasi itu. Nah, karena itu bukan sekedar karena purnawirawan yang bicara atau mahasiswa yang meminta supaya Gibran itu di impeach, tapi lebih karena kapasitas Pak Gibran yang memang belum sanggup untuk memikul beban atau memikirkan hal-hal yang ruwet di dalam sistem dunia yang sedang mengalami turbulensi multidimensi hari-hari ini. Sekali lagi ini hanya semacam pesan yang dianalisis dari perspektif hubungan internasional. Ya, salam sehat.